Ya, kami akan menampilkan peran sebagai coach, coaching, dan pengamat. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bas. Selamat siang, Bu Mela. Gimana kabarnya, Bas, hari ini? Alhamdulillah, Bu Mela. Ya, seperti inilah. Iya, kalian ya tetap semangat walaupun tadi pagi udah ngajar. Harus, karena memang pekerjaan kita, Bu Mela. Oke, Bu As, ini saya dengar Bu As mau melakukan coaching ke rekan sejawat di sekolah. Betul sekali, Bu Mela. Masya Allah, keren sekali. Oke, berarti di sini Bu As mau sharing gitu ya ceritanya, diskusi ya terkait coaching itu. Betul sekali, Bu Mela. Kan karena kadang kita kalau sedang melakukan coaching itu, kita kadang-kadang mengalami kendala. Ada saja gitu ya, Bu As, ya. Betul sekali. Kadang-kadang namanya kita dalam keseharian walaupun sering, tapi terkadang kita ada kendala. Di sini berarti kita bahas agar bisa mengatasi kendala itu ya, Bu As, ya. Betul sekali, Bu Mela. Saya mah yakin Bu As terkait kompetensi dalam coaching sudahlah memiliki semua itu. Saya yakin lah kalau memiliki pasti sudah gitu ya, bahkan mungkin sudah melaksanakan coaching terhadap rekan sejawat sebelumnya. Tapi ini Bu As, di antara kompetensi inti yang presence, kehadiran secara penuh, mendengarkan aktif, maupun mengajukan pertanyaan berbobot, yang mana nih Bu As yang kira-kira mau difokuskan untuk dikembangkan nanti untuk supervisi ke depan? Kebetulan yang ingin saya kembangkan itu kembali lagi, Bu Mela. Saya ingin pertanyaan berbobot itu lebih dikembangkan lagi, karena kan itu sebenarnya inti kita menggali sebuah coaching ya. Jadi kalau itu intinya boleh bilang kita bisa mengetahui alurnya itu bagaimana dari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Iya, baik, betul sekali ya Bu As ya, kalau kita pertanyaannya tepat, berbobot, itu bisa ngalir ya Bu As, supervisi dengan rekan sejawat. Semoga bisa membantu mereka juga kan ya Bu As ya. Amin. Bu As, berarti kan pengembangan diri yang ingin lebih ditingkatkan dari diri Bu As itu yang pertanyaan berbobot tadi ya Bu As ya. Betul sekali, Bu Mela. Oke, berarti saat nanti pelaksanaan supervisi itu kira-kira bagian mana yang mau khusus saya amati untuk saya fokuskan di tentang apa tuh Bu As? Yang ingin saya fokuskan sebenarnya itu, Bu Mela, dari pertanyaan berbobot, apakah pertanyaan itu sesuai dengan alur cerita yang ingin kita kembangkan, dan juga apakah pertanyaan berbobot itu bisa menggali dari permasalahan-permasalahan yang ada pada teman-teman saya. Itu sih, Bu. Oke, baik, berarti di situ Bu As ingin pertanyaan berbobot ini bisa mengembangkan potensi diri dari rekan sejawatnya. Bu As, keren sekali idenya nih Bu As. Oke, Bu As, saya mau tanya terkait tadi Bu As ingin meningkatkan pertanyaan berbobot. Itu kenapa Bu As menilai itu yang ingin dikembangkan dari diri Bu As? Karena kembali lagi terkadang ketika kita tidak bisa hadir secara utuh, kemudian kita tidak bisa menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensi-potensi teman. Itu yang saya rasakan. Jadi Bu As di sini tuh kenapa inginnya pertanyaan berbobot yang ingin dikembangkan biar lebih berkualitas lagi pertanyaannya, juga bisa meningkatkan kualitas dari rekan sejawat kita ya Bu As ya dalam mengajar. Harapannya apa nih Bu As dari hasil nanti diskusi kita, dari kegiatan sebelum supervisi, bahkan saat supervisi maupun setelah dari supervisi? Apa rencananya Bu As, harapannya? Harapan saya tentunya kembali lagi sih, Bu Mela, saya bisa menjadi lebih baik lagi dalam melaksanakan coaching kepada teman-teman. Dengan begitu kita bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi sekolah dan juga bagi murid-murid di sekolah, dan juga tentunya kepada teman-teman kita. Itu sebenarnya harapan saya. Keren sekali Bu As, berarti selain sharing ingin juga aktif kontribusi ya Bu As, saling membantu rekan-rekan sejawat, kita berbagi pengalaman Bu As. Keren sekali Bu As, semangat nanti dalam melaksanakan coaching supervisinya. Semoga lancar dan dimudahkan. Terima kasih Bu As. Terima kasih.
kira-kira gimana nih Parangga? Oh tuh. Terkait dengan yang dipikirkan dan ingin disampaikan oleh Parangga. Terkait tadi ya. Kebetulan sekarang jadwal seperti saya untuk tadi di kelas ya Bu ya. Kan Ibu juga tadi sudah mengamati juga di kelas ya Bu ya. Alhamdulillah anak-anak sudah mulai aktif, paham tentang konsep-konsep fisika sedikit-sedikit Bu. Alhamdulillah. Dan juga emang belum semua ya Bu ya. Ada beberapa anak yang masih ya 80% lah suksesnya bisa dibilang. Karena masih ada beberapa anak yang memang masih belum fokus untuk belajar. Oh gitu ya. Masih ada beberapa anak yang belum fokus. Nah, kira-kira dari hal tersebut apa yang ingin dicapai dari kegiatan kita kali ini Pak? Kalau untuk kali ini sih saya pengennya nih Bu nih, saya dapat pencerahan juga nih terkait bagaimana sih supaya bisa maksimal banget anak-anak itu berpartisipasi aktif dalam pembelajaran saya. Jadi nggak anak-anak kelompok ininya ramai-ramai, sedangkan 2 orang ada yang bisa. Kayak gitu sih. Nah, kira-kira terkait hal tersebut, nih apa yang sudah Parangga lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut Pak? Kalau di kelas yang lain ya Bu ya, di kelas yang lain. Ini kebetulan di kelas ini abang apa ya, yang 2 anak ini nih yang agak bermasalah. Di kelas saya sih alhamdulillah untuk metode yang saya gunakan juga nggak jauh berbeda gitu. Itu alhamdulillah maksimal lah Bu, bisa dibilang maksimal karena mereka berperan aktif semua gitu. Semuanya ngomong, semuanya kerja, semuanya bertindak gitu. Seperti itu. Nah itu karena adanya diskusi juga, ada mereka juga mencari informasi dari sesuai apa yang mereka mau gitu kan, bisa video, internet, artikel, terus juga sosial media, infografis dan lain-lain. Dan juga anak-anak juga pada saat praktiknya itu nggak ada pemaksaan juga, jadi anak-anak juga senang mau bawa alat apapun. Karena kan praktek pengukuran masih ya, mereka mau bawa alat apapun, yang penting mereka paham gimana caranya mengukur dan membaca hasil pengukuran. Oh iya. Nah, Parangga, kalau seperti itu kan ya, berarti perbedaan antara kelas 1 dengan yang lain ya, apalagi dengan di SMA ini kan boleh dikatakan satu guru terus mengajar berbagai kelas. Dan keresahan Parangga itu tadi yang Parangga katakan, di kelas ini berhasil nih, tapi ternyata di kelas ini berbeda gitu ya, dengan yang ingin Parangga capai. Ternyata ada fluktuasi lah, ada perbedaan antara kelas 1 yang dengan kelas yang lain. Kira-kira terkait itu kedepannya nih, apa yang ingin Parangga lakukan biar semuanya hasilnya itu sama, sesuai dengan target dari Parangga? Sebenarnya saya pengen izin dulu ke wali kelasnya juga nih, gitu. Pengen ngobrol ke 2 anak ini nih. Kenapa apa pelajaran saya aja gitu ya, atau memang punya masalah pribadi, atau mungkin semua pelajaran gitu ya, yang kita nggak tahu. Itu sih saya pengen pendekatan juga ke anak. Setelah pendekatan kita cari solusi permasalahannya apa, terus kita cari solusi bareng-bareng bersama guru walasnya atau kalau bisa guru BK juga. Oh gitu. Berarti kira-kira kapan nih Parangga akan melakukan pendekatan terhadap anak tersebut? Rencana sih minggu depan, minggu depan. Nanti saya pengen ngobrol dulu nih, minggu-minggu ini ngobrol dulu ke wali kelasnya, kira-kira bisa nggak Bu izin? Seperti itu sih Bu. Berarti mau nggak mau harus dulu ya Parangga ya? Iya. Buat memanfaatkan. Betul sekali, karena kita tidak bergerak sendiri ya. Melainkan ada teman-teman kita, partner-partner yang memang kita harus berkolaborasi. Nah, kira-kira dari dialog dan percakapan kita kali ini, apa yang kira-kira Parangga dapatkan? Alhamdulillah Bu, saya jadi mendapat ide buat ternyata nggak harus kita menggunakan metode yang sama. Artinya kita juga harus menggunakan metode yang berbeda. Tapi dengan syarat kita harus paham dulu nih gimana kondisi kebutuhan si anak. Makanya tadi saya pengen coba melakukan pendekatan ke anak, izin dulu ke wali kelas. Kalau udah melakukan pendekatan, insya Allah kita dapat solusi bareng-bareng. Ya insya Allah juga, siapa tahu saya bisa berubah. Oh iya, kembali lagi ya, kita ngobrol one by one, satu persatu. Dengan begitu dari hati ke hati ya Parangga ya. Mudah-mudahan apa yang ingin Parangga capai, apa yang Parangga rencanakan dapat sesuai dengan keinginan Parangga. Ya. Semangat ya Parangga ya. Semangat Bu, cerahmat Bu. Sudah pencerahan di sini. Iya,
sama saya juga alhamdulillah dengan kita diskusi seperti ini ternyata saya juga dapat banyak pengalaman dari para anak. Mudah-mudahan dengan seperti ini saya juga ketika mendapatkan permasalahan yang sama, oh iya saya bisa melakukan seperti itu. Saling kolaborasi Bu. Oke, siap. Terima kasih Pak Rangga. Ya, makasih banyak Ibu, Ya. makasih supervisi hari ini. Iya, Izin ya, Bu. sama-sama. Iya, silakan. Halo, Bu. Kak. Oke Bu As, alhamdulillah ya tadi Bu As sudah melaksanakan coaching Betul ke sekali, Mbak. Bank Sejawat ya. Yang tadi kita bertiga duduk bersama ya Bu As. Oke, terkait pelaksanaan coaching tadi, menurut Bu As gimana nih Bu As tadi dalam melaksanakan coachingnya? Pada saat saya melakukan coaching itu ada sedikit yang boleh dikatakan saya itu agak ngeblank juga sih Bu Mela ya. Pada saat saya itu melakukan coaching itu tidak bisa mendengarkan secara utuh gitu. Jadi rangkaian-rangkaian itu saya tidak bisa menyimaknya secara utuh. Baik, berarti ada sedikit yang membuat Bu As hilang ya konsentrasi sedikit gitu ya Bu. Betul. Baik, tadi terkait yang Bu As kan di awal ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot ya. Iya, betul sekali. Terkait itu gimana tadi Bu As dalam pelaksanaan menurut Bu As? Dalam pelaksanaan itu alhamdulillah Bu Mela boleh dikatakan ada kemajuan. Iya, tapi kan kembali lagi ketika kita melakukan pertanyaan bobot itu kan hasil dari koneksi ketika kita dapat hadir secara utuh dan mendengarkan dengan baik ya, jadi pendengar yang baik. Dan tadi yang memang saya katakan tadi bahwa saya ada sempat loss karena boleh dikatakan konsentrasi buyar dan akhirnya saya tidak bisa konsentrasi untuk mendengarkan apa yang di dialogkan atau yang di konsultan kepada saya. Oke, baik, berarti di situ Bu As menilai bahwa Bu As sudah berusaha berupaya untuk memaksimalkan itu ya Bu As. Iya, Cuma betul. ada satu ya hal kendala yang Iya. membuat sedikit konsentrasi Bu ya itu tadi ya Bu As ya. Oke. Oke, Bu As boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Bu. Bu As, berdasarkan pengamatan saya, kalau sesuai dengan alur kita ya Bu As untuk teknik coaching, itu Bu As sudah sesuai urutan. Artinya di situ Bu As ya tujuannya juga berhasil menggali tujuan dari coachingnya sehingga Bu As bisa menyimpulkan apa tujuannya tadi. Lalu Bu As juga sudah identifikasi dengan pertanyaan sangat baik sesuai tadi dengan harapan Bu As, pertanyaan berbobot gitu ya, walaupun ada sedikit ketidakkonsentrasian itu masih tertutupi karena sudah sesuai dengan urutannya. Lalu Bu As juga menanyakan rencana dari coachingnya, situ juga akhirnya coachingnya dapat ide, Parangga kali ya, Parangga dapat ide akhirnya untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas. Walau mengajar di kelas yang berbeda, metodenya ya bisa dibuat berbeda ya. Sehingga Iya, betul. anak-anak aktif. Tadi saya dengar juga Parangga akhirnya katanya dapat ide hasil dari tadi pertanyaan berbobot Bu As berkaitan dengan rencana. Alhamdulillah. Ya, terus Bu As juga di sana tadi menyampaikan pertanyaan terkait tanggung jawab Parangga untuk kedepannya nih untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas gitu ya, karena Parangga di situ ingin agar semua siswa terlibat aktif sehingga maksimal pembelajaran di kelas. Dari situ saya mengamati bahwa yang pertama tadi sesuai dengan urutan. Yang kedua saya lihat juga tadi Bu As terkait mendengarkan juga cukup aktif ya. Artinya tidak hanya melihat, tidak hanya mendengarkan, di situ juga ada tanggapan dari Bu As. Semoga kedepannya semakin meningkat ya Bu As ya. Amin, amin, amin. Bu As, menurut Bu As bagaimana atau apa yang Bu As rasakan terkait setelah pelaksanaan seperti sekarang Bu As? Yang saya rasakan, alhamdulillah saya dapat pengalaman. Jadi otomatis bertambahlah pengalaman saya ketika saya sudah melakukan supervisi tadi, dan saya kedepannya itu otomatis oh iya ketika saya sudah melakukan itu
berarti pengalaman itu saya bisa gunakan untuk pengalaman-pengalaman berikutnya. Saya rasa itu sih. Iya. Jadi terus berkembang ya Bu As ya, dan pengalaman baru, menambah wawasan juga Bu As. Oke, baik, terima kasih banyak Bu As atas kerjasamanya kita nih dari awal sebelum supervisi, saat supervisi maupun sekarang. Terima kasih banyak atas waktu. Sama-sama. Sama-sama Bu Ya, Mela. sukses terus untuk Bu As. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu As, Ya, silakan bisa sama-sama. kembali beraktivitas seperti biasa. Oke, makasih banyak Ya, Bu. ya sama-sama Bu As. Hati-hati Bu As. Demikianlah penampilan dari kami. Semoga bermanfaat. Guru penggerak Tergerak, bergerak, menggerakkan.